Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nasifa Baizaswa dengan NPM 25013010077. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya setelah mengerjakan latihan soal time value of money. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada pembahasan soal pertama, yaitu di sini ada beberapa informasi, yaitu ada saldo awal tahun pertama yaitu sebesar 12 juta dan bunga 10%, dan di sini ada penarikan pada tahun kedua sebesar 2 juta. Di tahun pertama saldo awalnya sudah diketahui yaitu 12 juta di sini. Setelah itu bunganya 10%. Jadi kita mendapatkan 1.200.000 sebagai bunga pada tahun pertama, yang dimana 1.200.000 ini didapat dari 12 juta dikali dengan 10%. Lalu dengan saldo awal ditambah bunga 10%, maka saldo akhir pada tahun pertama yaitu sebesar 13.200.000. Selanjutnya pada tahun kedua, saldo awal tahun kedua diambil dari saldo akhir tahun pertama yaitu 13.200.000 dan dikali dengan 10%, maka hasilnya menjadi 1.320.000. Dan di sini ada penarikan sebesar 2 juta. Lalu kita bisa setelah ini ditambah ini, lalu kita kurangin dengan penarikan sebesar 2 juta tersebut dan kita mendapatkan 12.520.000 sebagai saldo akhir di tahun kedua. Lalu di tahun ketiga, di sini saldo awal seperti biasa kita ambil dari saldo akhir tahun sebelumnya, dan kita mendapatkan bunga sebesar 1.252.000 dan saldo akhirnya menjadi 13.772.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa saldo akhir tahun ketiga yaitu sebesar 13.772.000. Baik, selanjutnya untuk soal kedua. Pada soal kedua ini kita menggunakan bunga majemuk 12% ini, dan ada tambahan dana di awal tahun kedua yaitu sebesar 3 juta. Dan kita mendapatkan informasi juga saldo awal tahun pertama yaitu sebesar 8 juta. Lalu kita langsung pada jawabannya. Saldo awal di sini sebesar 8 juta serta berkembang menjadi 8.960.000 yang dimana didapat dari saldo awal ditambah bunga. Lalu pada tahun kedua seperti soal pada nomor pertama tadi, saldo awal tahun kedua diambil dari saldo akhir tahun sebelumnya dan dikalikan dengan, untuk awal tahun kedua ini ditambahkan 3 juta ini, sehingga total menjadi 11.960.000, lalu dikenakan bunga 12% ini, maka menghasilkan saldo 1.435.200, sehingga saldo akhirnya menjadi 13.395.200. Lalu saldo awal tahun ketiga juga diambil dari saldo akhir tahun kedua, dan saldo tersebut kembali berbunga 12% menjadi 1.674.424.000, dan saldo akhir tahun ketiga yaitu 15.2.624.000. Selanjutnya untuk soal ketiga, perusahaan menabung sebesar 2 juta. Kita mendapatkan informasi, dan tahun pertama sampai tahun kedua itu bunganya 10%. Lalu tahun ketiga sampai tahun keempat bunganya naik menjadi 12%. Di sini kita akan menghitung nilai masa depan dan jelaskan pengaruh perubahan bunga. Di tahun pertama nilai akumulasinya itu ada 2 juta, tingkat bunganya 10%, sehingga nilai akumulasinya akan tetap menjadi 2 juta. Lalu kenapa? Jadi ini 2 jutanya nanti dikali ini dan menjadi ini. Lalu selanjutnya di tahun kedua totalnya menjadi 4.200.000 sesuai faktor 2,1 ini.
Lalu di tahun ketiga bunga naik menjadi 12% hingga nilai berkembang lebih cepat menjadi 6.704.000. Di tahun keempat, hasil terakhirnya menjadi Rp9.508.480. Kesimpulannya, nilai masa depan adalah ini nilai terakhir sebesar 9.508.000 ini. Perubahan bunga ke angka lebih tinggi membuat akumulasi dana meningkat lebih cepat, terutama di periode akhir. Jadi pengaruh dari perubahan bunga yaitu kenaikan bunga dari 10% ke 12% membuat nilai akhir menjadi lebih besar dari seharusnya. Jika tetap 10%, ini karena saldo yang sudah terkumpul ikut berkembang dengan bunga lebih tinggi serta efek bunga majemuk. Jadi lebih kuat di tahun-tahun akhir. Jadi semakin tinggi bunga di akhir periode, semakin besar dampaknya ke total nilai masa depan. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini kita akan menghitung arus kas tidak sama setiap tahun dengan tingkat diskonto 10%. Hitung total present value. Ini nomor 4 ini cukup mudah karena kita tinggal mengalihkan pembayaran dengan faktor PV sebesar 100% ini. Dan kita mendapatkan hasil senilai 2.727.000, 3.334.000, 3.755.000, dan kita akan menotalnya menjadi 13.884.000. Jadi total akhir present value itu sebesar 13.884.000. Dan soal terakhir, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi 10 juta menjadi 15 juta dengan bunga majemuk 8% dan tunjukkan proses penghitungannya. Kita gunakan rumus bunga majemuk yaitu FV sama dengan PV dikali 1 tambah N dan dikali N. Setelah menggunakan metode substitusi, kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 1,5 sama dengan 1,08 N. Untuk mencari N, kita gunakan sistem logaritma yaitu, dan hasilnya kita mendapatkan 5,27 tahun. Artinya waktu dibutuhkan sekitar 5 tahun 3 bulan. Kesimpulannya, semakin tinggi bunga, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target nilai kan semakin cepat karena efek bunga berbunga. Jadi sekian penjelasan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada persalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.